quotation marks. Tanda kutip. Use quotation marks for direct and hypothetical speech, whether spoken, taught, or written. Maksudnya, gunakanlah tanda kutip untuk pidato langsung dan hipotesis, baik lisan, pikiran, ataupun tulisan. Sekali lagi, tanda kutip ini berdasarkan maksud kalimat yang pertama, gunakanlah untuk pidato langsung dan hipotesis, baik lisan, pikiran, ataupun tulisan. Kemudian, this can sometimes be a judgment call, so remember that the goal is readability. Maksudnya, ini terkadang bisa menjadi sebuah keputusan penilaian. Jadi, ingatlah bahwa tujuannya adalah keterbacaan. If quotation marks lend clarity to the text, use them. Jika tanda kutip memberikan kejelasan pada teks, maka gunakanlah. Itu ya maksudnya. Kemudian selanjutnya, punctuate quotes using standard American English conventions. Remembering to capitalize the first word of the quote. Berilah tanda baca menggunakan ketentuan standar bahasa Inggris Amerika. Ingat, gunakanlah huruf besar pada kata pertama kutipan. Itu ya. Beri tanda baca menggunakan ketentuan standar bahasa Inggris Amerika. Dan ingat, gunakanlah huruf besar pada kata pertama kutipan. At the end of the quote, punctuate the quoted sentence, and then close the quotation marks. Di akhir kutipan, beri tanda baca pada kalimat yang dikutip. Lalu tutup dengan tanda kutip lagi. Sekali lagi, di akhir kutipan, beri tanda baca pada kalimat yang dikutip. Lalu tutup dengan tanda kutip lagi. Dengan tidak memakai spasi ya. Begitu. Antara kata terakhir dengan kutipan itu. Contohnya, so she said to me, tanda kutip, this is the best coffee shop in the world, titik, tanda kutip. Titik dulu, kemudian tanda kutip. Begitu. Contoh yang kedua, why do we have to study math, Mr. Edwards? The children asked. Nah, di sini tanda kutip disimpan sebelum kata why dan setelah tanda tanya sebelum the children asked, kemudian titik. Jarak antara tanda kutip dengan kata pertama tidak pakai spasi dan kata pertama atas kalimat yang dikutipi itu diawali dengan huruf besar. Gitu. Contoh kalimat ketiga. In a class for my masters, I had to start every answer with, my answer is blah blah blah. Di sini, tanda kutip disimpan sebelum kata my dan sesudah blah yang terakhir. Titik tanda kutip. Begitu ya. Karena kalimat my answer is blah 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 ini merupakan kalimat yang harus diperjelas, yaitu dengan tanda kutip. Dan tanda kutip yang terakhir pada kalimat yang dikutipi ini disimpan setelah titik, setelah kata blah. Begitu. Kemudian selanjutnya, if the sentence outside the quote requires punctuation other than a comma or a period, place it outside the quotation marks. Jika kalimat di luar kutipan membutuhkan tanda baca selain koma atau titik, maka letakkan di luar tanda kutip. Sekali lagi, jika kalimat di luar kutipan membutuhkan tanda baca selain koma atau titik, letakkan di luar tanda kutip. Contohnya, did you really come all this way just to say, I lost my pencil? Apakah Anda benar-benar datang sejauh ini hanya untuk mengatakan, saya kehilangan pensil? Contohnya seperti itu. Di sini yang diberi tanda kutip, yaitu kalimat, I lost my pencil, karena itu adalah kalimat yang harus diperjelas. Punya makna tersendiri pada kalimat ini.
sehingga harus diberi tanda kutip sebelum kata awal dan sesudah kata terakhir, yaitu I dan pencil. Ingat ya, tidak diberi spasi, dan sebelumnya ada koma untuk memisahkan dengan kalimat sebelumnya atau bagian kalimat sebelumnya. Kemudian, if a quote is nested within another, use single quotation marks for the inner quote. Jika kutipan bertumpuk di dalam yang lain, maka gunakanlah tanda kutip tunggal untuk kutipan dalam. Ini untuk kutipan yang bertumpuk di dalam yang lain. Maka gunakanlah untuk itu tanda kutip tunggal, yaitu untuk kutipan yang ada di dalamnya. Remember to close both sets of quotes. Ingatlah untuk menutup kedua kumpulan kutipan. Contoh kalimatnya, I heard a guy say, my favorite movie line is dreams die hard, and you hold them in your hands long after they've turned to dust. But I can't remember what movie it's from. So I told him, dude, it's from Dragonheart. The next part goes, I will not be that naive again. Saya mendengar seorang pria berkata, baris film favorit saya adalah Mimpi Mati dengan Susah Payah. Dan kamu memegangnya di tangan kamu lama setelah berubah menjadi debu. Tapi saya tidak ingat dari film apa itu. Jadi saya mengatakan kepadanya, Bung, ini dari Dragonheart. Bagian selanjutnya berbunyi, saya tidak akan naif itu lagi. Nah, di sini, pada kalimat dream die hard, and you hold them in your hands long after they've turned to dust. Itu adalah contoh kalimat yang perlu dikutipi karena menumpuk pada satu kalimat atau satu ujaran. Tapi, tanda kutipnya harus satu ya, di awal dengan di akhir, yaitu tepatnya pada kata dream dengan dust. Dan akhir pada kalimat yang dikutipi yang menumpuk ini, yang diawali dengan kata my dan diakhiri dengan kata from, beri tanda kutip pada akhir from itu. Kemudian pada kata dude, tanda kutip sampai again. Khusus pada I will not be that naive again, itu diberi strip 1 karena itu adalah kalimat kedua yang menumpuk pada satu ujaran yang perlu dikutipi. Hanya satu ya tanda kutipnya. Dengan kata lain, kalimat itu terletak pada kalimat yang dikutipi. Dan beri tanda kutip lagi setelah tanda kutip yang satu itu, yaitu setelah kata again dan titik. Begitu. Namun, nah di sini ada peringatan lagi dari Transcribe Me. Don't use quotation marks for indirect quotes. Jangan gunakan tanda kutip untuk kutipan tidak langsung. Contohnya, he told me that he really wanted me to come on this trip. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia benar-benar ingin saya ikut dalam perjalanan ini. Kalimat ini tidak boleh diberi tanda kutip, karena kalimat ini merupakan indirect quotes. Jadi hanya direct quote yang perlu dikutipi. Itu ya ketentuannya untuk quotation marks.